Oke cuy, kalau di video sebelumnya lu udah ngeliat gue tentang unboxing TV ini, sekarang gue akan bahas TV ini bener-bener rinci ya, gue udah tes semuanya. Jadi TV ini adalah TV dari Kuka, keluaran terbaru, tipenya 50S 6G Pro dengan platform Android 10, yang dimana TV ini adalah TV Android 10 pertama di Indonesia. Oh iya, sebelumnya gue makasih banget sama TikTok ya. TV ini gue bukan di endorse sama TikTok ataupun Kuka ataupun Lazada ya. Gue nggak di endorse, tapi gue itu kemarin-kemarin ikut event di TikTok dan gue dapat bronze medalist, dapat uang, dan uangnya gue belinya di Lazada. Sebenarnya dari tanggal 6 Agustus 2020 ini udah ada dengan harga 4,49 juta. Gue beli tanggal 7 4,39, dan hari ini tuh flash sale-nya tanggal 8. Tapi flash sale-nya hanya 2 jam, kemarin gue lihat jam 12 malam sampai jam 2 pagi yang tanggal 8 itu. Harganya jadi 4.050.000. Nah, tapi setelah jam 2 harganya jadi balik kayak awal, 4,49 lagi. 500 kembali 1.000. Nah, yang gue ini 439. Sebenarnya kemarin itu gue survei ya, gue pengen banget punya TV. Ada 3 TV yang gue ketemuin gitu ya dengan budget harga yang segitu. Ada Changhong, ada Kuka sendiri, dan ada TCL. Tapi Changhong gue nggak ngeliat karena ya harganya gue nggak tahu, gue nggak pengen aja gitu. Gue tertarik antara TCL dan Kuka. Tadinya gue sempat pengen TCL, tapi akhirnya ya gue jatuhnya ke Kuka. Yang pertama alasannya karena dia Android 10 yang baru rilis, berarti ini masih baru banget. Dan ketika gue lihat softwarenya tadi tuh, dia tuh baru Juli 2020, jadi masih benar-benar baru. Dan alasan kedua adalah di kota gue di Bogor ini ada service center untuk si Kukanya, sedangkan yang TCL-nya nggak ada. Jadi buat lo yang nyari TV, service center itu penting banget ya. Jadi sebelum beli TV atau elektronik, service centernya dulu, baru lo nyari TV-nya. Di sini bahannya itu untuk iniannya plastik ya, untuk kakinya itu plastik. Dan jujur gue lebih suka bagian kaki yang series yang sebelumnya, yang biasa, yang walaupun plastik tapi warnanya silver gitu. Ini kan warnanya hitam, jadi kelihatan standar. Terus untuk bezel, ini bezelnya bener-bener tipis banget, tapi ketika nyalain TV-nya akan kelihatan tebal dikit bezelnya. Untuk packagingnya, selain dapat TV-nya, kita dapat kaki, kita dapat remote, ada baterai, ada manual book, ada kabel power, sama kabel RCA atau kabel buat DVD gitu nih. Kayak gue nggak tahu nih kabel ini nih, pokoknya ya kita dapat kabel ini juga. Di belakangnya itu ya ada konektivitas, ada AV, di atasnya ada antena, tentunya namanya juga TV ada antena. Terus ada 2 USB, 3 HDMI, digital audio out, sama kabel LAN. Nah, di sini untuk USB-nya ada yang 2,0, ada yang 3,0. Tapi gue nggak tahu di situ mana yang 2,0 dan mana yang 3,0. Begitupun HDMI. Nah, untuk HDMI ini nih, menurut gue rada kocak nih. Jadi di gambarnya itu ditulis 3 HDMI 2.0, tapi di keterangannya ditulis 1 HDMI 1,4 dan 2 HDMI 2.0. Gue nggak tahu yang bener yang mana. Tapi yang jelas kalau misalnya lu pakai HDMI, kayak gue kan pakai HDMI ini untuk ke PC gue nih yang di atas, pakai yang HDMI 2,0 untuk dapat resolusi yang benar-benar bagus. Dan sama seperti USB, tidak ada keterangan mana HDMI yang 2,0 ataupun yang 1,4. Jadi hanya tulisannya HDMI 1, 2, 3, USB 1, USB 2. Jadi nggak ada keterangannya HDMI berapa, USB berapa. Nah oke, sekarang kita nyalain TV-nya. Ini adalah proses booting pertama kali ya. Bener-bener ketika TV-nya baru dicolok dan baru dinyalain, nanti ada step by step gitu loh, kayak remote, terus koneksi wifi sampai ke antena. Cukup lo ikutin aja, ini bener-bener gampang banget dan gak ribet untuk orang awam ya. Gua jujur gue baru pertama kali punya TV Android, dan ketika gue ngikutin semua yang di sini ini gampang, serius.
Dari mulai setting remote, terus pilih negara, pilih bahasa, ada setting wifi juga, sampai apa sih, cari saluran TV. Itu benar-benar gampang, gua nggak bohong. Tinggal oke 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 aja. Kecuali ya masukin wifi kali ya, lu harus ngetik. Makanya lu butuh keyboard di sini. Kalau pakai remote biasa PR gitu. Pokoknya gampang deh. Ketika gue waktu itu survei tentang KUKA yang 50S6G yang biasa, trouble dari mereka ada di sini, remote katanya gampang rusak atau apa, tapi alhamdulillah ini gue datang langsung bisa dipakai dengan enak gitu. Dan ketika gue lihat review yang 50S6G yang biasa, ketika dinyalain remote ini harus disetting dulu gitu, sedangkan gue ini hanya nyalain udah langsung pakai gitu tanpa harus setting-setting lagi. Mungkin ada upgrade kali ya dari KUKA-nya. Dan gue juga rada bingung juga nih sama KUKA. Mereka update kalau remote-nya hilang ada di Play Store gitu. Untuk download lagi gue kayak ngapain gitu. Harusnya KUKA itu ngejual remote-nya sendiri ya. Dan ini pun setahu gue remote-nya Bluetooth ya. Kenapa KUKA itu nggak kayak TCL gitu ya, dia bikin dua remote, satu remote Bluetooth, satu lagi remote yang infrared untuk jaga-jaga adanya kerusakan atau hilang gitu. Kan kalau KUKA bisa bikin dua remote itu bakal lebih efisien gitu. Dan jujur akhirnya gue tuh nyala kan, dan gue pun akhirnya make keyboard tambahan gitu, dan ini bener-bener ngebantu banget ya, remote dan keyboard tambahan seperti ini untungnya gue punya. Jadi ya gue langsung, karena ketika buka YouTube atau browsing ini sangat ngebantu sih banding ini. Kan kalau pakai ini ya gerakinnya lama, dan kalau gue saran pun kalau untuk aktivitas kayaknya gue bakal pakai ini agar ini bisa awet. Nah oke, ini adalah tampilan awalnya ya. Gue mau ngetes remote dulu. Saya sih tekan ini aja yang gambar Google, langsung munculin aja suara apa kayak yang lo mau. Kita cari apa ya? Rakit komputer. Oh jadi pencet dulu baru ngomong ya. Ngomongin lagi deh. Rakit komputer. Dia langsung, kalau pakai bahasa Inggris, upgrade PC. Ini dia informasi tentang upgrade. Wah langsung muncul. Nah, pokoknya itu gue mau coba install aplikasi dari luar, dan gue pengen ngecek tentang spesifikasinya apakah sesuai atau tidak. Untuk cek aplikasi di sini gue pakai AIDA 64. Gue nggak tahu di sini kok nggak ada CPU Z ya. Tadinya gue pengen bandingin dua gitu. RAM-nya benar 2 GB dengan internalnya 32, tapi di sini internalnya 25 dan total memorinya 1,6 GB. Kok blur sih? Nah, CPU-nya 4 core ya, quad core dengan Cortex A53. Untuk display ini 1920 x 1080, padahal di webnya ditulisnya itu dia 4K. Oke, untuk Android di Android 10. Untuk Bluetooth versi juga di sini tulisannya 14, katanya dia Bluetooth versi 5. Di sini mungkin 14 itu 5 kali ya, tapi kan beda, 4 sama 4, 5 sama 5. Pokoknya ini yang dibaca oleh AIDA. Oke, untuk pastiin 4K-nya gue langsung buka YouTube ya. Mungkin di AIDA kebacanya segitu, tapi gue nggak tahu kalau di YouTube ini kebacanya 4K atau tidak. Oke, HDR nyala. Kita lihat resolusinya. Ada 4K, ada 1440, 1080 sampai ke bawah. 4K-nya itu yang 2160 pixel. Coba kita play. Dan dia bisa. Ya. Dia jalan 4K-nya.
video yang lainnya ya. Nah pas dia buka video 4K itu tuh tadi kalau nggak salah HDR-nya nyala. Nah ini udah 4K juga. Balik lagi coba nih. Nah kalau video yang benar-benar 4K di pojoknya tuh HDR-nya nyala gitu, dia otomatis gitu. Cari lagi kita. Ini mah 59 menit, lama banget, cari yang sebentar aja. Nah. Oke, jadi di YouTube 4K-nya kebaca ya dan bisa di play. Walaupun di AIDA itu dia hanya 1920 pixel. Di sini sudah ada Netflix tapi gua tidak punya akunnya jadi gua nggak coba. Terus juga ada beberapa game juga di sini yang disediakan di Play Store-nya tapi gua nggak install karena gue cuma pakai untuk nonton doang. Kalau lu pengen lihat gamenya di video-video yang lain juga kayaknya banyak kok orang yang nge-review TV ini untuk main game. Tapi gue tidak mau main game karena gue hanya pakai untuk nonton aja. Gue menemukan satu hal yang menarik nih. Jadi kalau kita searching atau kita pakai Google Assist-nya, install aplikasi Android TV. Maaf, Android TV tidak tersedia di TV ini. Nah, ini tidak bisa. Kayaknya keyword ini diblokir gitu ya. Tapi gue akan nyoba install aplikasi Android ke sini. Nah ini gue mau install aplikasi, jadi gue udah download APK, gue taruh di flash disk. Ya, ini kok kesini sih. Nah USB. Ini gue mau install MKC TV. Nah dia jadi harus diminta izin dulu. Artinya kalau udah gini logikanya itu bisa. And kita lihat apakah bisa. Bisa. TV. Gue baru tahu ya di apa sih namanya? Di TV Android itu tidak ada Google Chrome. Dan karena ini basisnya Android, logika gue ya gue bisa install APK dari file manager. Oh iya ini file manager juga lu harus download dulu karena tidak disediakan. Jadi setelah gue download file manager di Play Store-nya, baru gue masukin APK-nya dan bisa nge-install. Oke, ada beberapa aplikasi soalnya yang dari luar yang mau gue install ke sini gitu. Nanti gue akan testing. Oke, jadi gue tuh tadi nyoba install Google Chrome. Sudah berhasil tapi di sini dia tidak ada. Dan ketika gue masuk lagi ke file manager, ke USB, mana ya? Chrome. Nah, apakah Anda ingin menginstal update ke aplikasi yang sudah ada? Ini aplikasinya sudah terinstall tapi gue masih nggak bisa nemu ada di mana gitu. Mungkin nanti setelah gue oprek-oprek bakal ketemu. Yang pasti kita udah bisa installnya. Install dari aplikasi luar udah bisa. Ini gue juga install MKC TV. Ya, channel semua ada. Cuman ya tergantung internet masing-masing ya kalau ini ya. Mantap. Oke, ada satu lagi yang mau gue kasih tahu. Sebenarnya bezelnya itu ini tipis banget ya. Nih. Mana sih tangan gue? Nah, tapi ini tuh masih LCD gitu. Kayaknya ini masih bisa full gitu ke atas. Cuman gue masih nggak tahu caranya untuk setting biar ini tuh full screen gitu. Dan harusnya bisa. Oke, jadi kan di sini tuh tadi setelah gue cari-cari tidak ada Google Chrome ya. Padahal gue sudah install. Dan ternyata di sini ada browsernya, kita bisa pakai. Solusinya itu pakai keyboard ginian. Di sini ada tombol E, itu internet atau browser, lu tinggal pencet aja.
Boom, langsung Google Chrome bisa diakses di TV. Dia. Maka bisa browsing dan dia bisa blur lagi. Ini kamera HP gue jelek amat ya. Oke. Nah, jadi di sebelumnya tuh kan gue nyari aplikasi itu ya. Gue udah install aplikasi dan di sini tidak ada. Oh, di sini nggak ada. Gue buka ke Google Play Store, cari aplikasi yang namanya BD Tools. Ini dibuka. Nah, BD Tools ini dia munculin semua aplikasi yang ada di sini. Oke, akhirnya gue bisa nge-install CPU Z di sini. Gue mau ngeliat versi di sini berapa itunya, apa sih displaynya. Sini 4 core. Tuh, tapi layar resolusinya masih bener ya, 1920 x 1080, jadi artinya tidak 4K untuk di sini ya, tapi ketika kita nonton di YouTube dia 4K tetap. Nah, sekarang gue mau nge-cache video yang YouTube ada di handphone ini ke TV-nya ya. Cukup pencet yang gambar mirroring ini. Cari TV-nya. Aduh, mana sih, gue udah kepencet tadi. Nah, gue udah namain ini. Dan dia langsung play. Jadi untuk mirroring YouTube-nya ini gampang banget. Kalau tadi YouTube, sekarang kita mirror screen handphone ya. Cukup langsung aja di Smart View atau di HP lain ada namanya proyeksi layar, diklik aja. Nyalain. Sorry. Kadang ada yang langsung di tap, ada yang langsung gitu. Nah, kalau udah tinggal klik, boom, nyambung. Di sini gue mau lihat ada delay atau enggak. Ada delay ya. Lu bisa lihat. Coba kita buka YouTube-nya lagi. Ngetes aja, scrolling gitu. Nah, jadi delay-nya masih cukup kerasa. Oh ya, dan rada patah-patah. Tapi kalau untuk nonton tidak ada delay suara sih, karena suaranya itu semua ada di TV. Jadi bukan di HP ada suara, di TV ada suara. Jadi kalau untuk nonton sambil mirroring ya aman-aman aja. BTW, gue tadi udah mastiin lagi ya, dan ini udah bener-bener Android 10. Oh iya, gue keinget lagi nih sama remote yang harus di-download di Play Store. Gue udah download, gue udah praktekin, dan ini gampang sih. Tinggal ikutin aja, tinggal pilih TV-nya yang mana, terus oke. Iya, kita berangkat ya. Jalanan ini akan penuh hujan. Oke, gue mau ngetes wifi-nya sekarang. Kecepatan internetnya di rumah gue pakai yang 50 Mbps, itu di ruang tamu. Ini gue posisi di kamar di ujung, biasanya cuma kena sekitar 20-30 Mbps kalau di TV box yang kemarin yang gue pakai. Nah, ini di TV ini bisa tembus 48 Mbps, mantep. Jadi untuk koneksi wifi-nya TV ini bagus ya. Bahkan sampai 50. Mantep. Untuk uploadnya sekitar 25-an gua. Wih, lewat nih, hebat. Wah, stabil. Ya, jadi untuk wifi-nya gue harus bilang sekali lagi, ini wifi-nya bagus. Dia bisa menangkap internet dengan akurat menurut gue. Gue tadinya pengen pakai aplikasi speed test, tapi kagak ada. Di Play Store adanya yang ini, ya udah. Dan gue streaming juga lancar kok. Mantap.
Oke, ini gue lagi nyalain si Kuka ini sebagai monitor dari PC gue. Dan di sini resolusinya, lo tahu ya, terdeteksinya itu benar-benar 4K. Ya, tuh lihat. 4096 kali 2160. Dan ini gede. BTW ini HP gue ya. Ini hitam-hitamnya bukan shadow. Serius ini mulus banget. Ini kamera HP gue aja. Dan lo bisa lihat di sini. Mantap. Jadi walaupun terdeteksi di di CPU Z itu resolusinya 1920 kali 1080, tapi ketika lu pakai sebagai monitor PC ini bisa sampai 4K. Oke, sekarang gue mau tes main game ya. Sini gue main WWE 2K20. Kita sekalian dengerin suara dari hasilnya. Kita lihat aja sampai mainnya ya, entrance-nya kita denger suaranya. We're going to find out how hungry Seth Rollins truly is. Consider talking. Lama biar cepet. The man who burns it down every night, the King Slayer, Seth Rollins versus the Scottish Psychopath. Despite how it may seem, Byron, I believe there is a level of respect. Kita main GTA 5 sekarang, tapi gue main yang versi offline-nya aja ya. Biar cepet ngetesnya. Kalau yang online loadingnya setahun. Nah, ini ketika gue main GTA 5 nih, di sini kelihatan jelas banget ya. Kalau misalkan lagi siang atau malam pagi gitu, kayak bayangannya gelapnya lebih kerasa gitu tuh. Mataharinya misalkan ini kan kena matahari nih, kalau kita balik kalau nggak kena matahari gelapnya kerasa tuh. Segitu ini VGA yang gua pakai itu masih RX 560 ya. Gimana kalau gua pakai VGA yang mantep gitu. Ini masih VGA yang jatuhnya standar. Untuk main game serius masih nyaman sih, walau emang ada sih kayak glitch kecil yang kerasa banget tuh. Ini mah gara-gara VGA-nya, bukan TV-nya. TV-nya jos serius. Bahkan di GTA ini gue resolusinya bisa 4K juga, tapi gue nggak jalanin 4K. Gue kasih nama VGA gue. Oh. Udah 4K di sini deh, 3800. Ini ada 4000, udah 4K ding. Gue kira belum, nggak apa-apa dah, nyobain aja. Nanti kita ganti VGA biar lebih jos. Oke, masalah performa nih sekarang. Dengan RAM 2GB gue masih termasuk nyaman ya, walaupun gue udah tahu ketika ini sistemnya Android dengan RAM-nya 2GB pasti akan ada endut-endutan gitu. Harusnya Kuka itu bikin ini dengan RAM 4GB gitu ya, minimal 3 atau 4 lah. Itu bakal kayak wah enak banget gitu. Kalau misalnya RAM-nya 2 emang ada freeze-nya gitu sedikit ketika tek. Tapi itu hanya beberapa detik aja, nggak sampai lag, stuck gitu, itu nggak sampai kayak gitu. Alhamdulillah nih, dan mudah-mudahan jangan. Tapi jujur gue make ini, gue scrolling YouTube dari tadi, gue batas bawah, gue testing sendiri di sini, nyaman. Oke, paling segitu ya yang dari gue
review dari gue. Mungkin nanti akan banyak review-review dari orang lain juga. Kekurangan ya, gue mau bahas kekurangan nih. Gue sayang aja gitu, ini layarnya itu udah bezel itu sama apa sih, covernya itu udah bener-bener tipis banget. Tapi ketika dinyalain, misal kita nyalain ya, nah, ini tuh kelihatan gitu hitamnya tebal, padahal aslinya itu sangat tipis banget. Kalau bisa layar full itu mungkin bakal lebih enak gitu. Gue masih belum tahu nih cara nemu setting displaynya gimana ya. Mungkin nanti gue akan nemu setelah gue otak-atik lagi. Itu aja sih. Terus untuk nanti setelah sebulan atau beberapa bulan kemudian gue akan review lagi tentang TV ini, apakah masih worth it atau tidak untuk dibeli. Oke. Sekian dari gue. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Thank you.